Ibu ini sakit sudah lama. Susah sekali untuk sakaratul maut. Ternyata ibu ini waktu masih muda memakai susuk emas. Ibu ini sering kejang kayak orang kesurupan. Anaknya berusaha menenangkan ibunya yang lagi kejang. Tapi usahanya sia-sia. Semua anaknya panik melihat ibunya. Akhirnya pembantunya memutar lagu kesukaan ibu itu. Dan seketika ibu itu langsung diam dan tenang. Namun setelah itu ibunya bangun dan muntah yang sangat banyak terkena. Anaknya sampai basah kuyup. Akhirnya mereka mengundang orang pintar untuk mengambil susuk yang ada di tubuh ibunya. Karena ibunya mengalami sakaratul maut yang sangat menyakitkan, akhirnya anaknya mengundang orang pintar untuk melepas susuk emas yang ada di tubuh ibunya. Dukunnya melakukan ritual yang melibatkan anak-anaknya. Anak perempuannya disuruh menumbuk daun kelor sembari dukunnya membuat ramuan dan membaca mantra. Dia menusuk buah mentimun sampai keluar darah. Darah itu dicampur dengan tumbukan daun kelor tadi. Sedangkan anak laki-lakinya diminta untuk menjaga buah. Dukunnya bilang, jika saya bilang tusuk, maka kamu harus tusuk buah ini. Setelah itu dukunnya mendekati ibunya dan disiramlah dengan ramuan tadi. Ibunya terlihat kesakitan, dia menjerit hingga lampu di rumahnya berkedip-kedip. Suasana yang menjadi menegangkan. Ibunya mencekik dukun itu sambil menjerit. Dukunnya bilang tusuk. Satu tusukan satu susuk bisa dicabut. Ibunya menjerit kesakitan, setelah ditusuk lagi susuknya bisa diambil hingga 7 susuk. Setelah susuknya diambil semua, ibunya tiba diam dan meronta-ronta. Dan seketika wajahnya berubah sangat tua. Keriput tinggal tulang dan setelah itu mati. Semua anaknya menangis melihat kejadian itu. Setelah semua susuknya dikeluarkan wajahnya berubah tua keriput dan setelah itu mati. Semua anaknya bersedih setelah melihat kejadian yang menimpa ibunya. Dukunnya berpesan, ini bukan sembarang susuk. Susuk inilah yang menjadi penghalang sakaratul maut. Simpanlah baik-baik, karena 7 susuk emas ini harus dikembalikan ke tempat asalnya, biar tidak ada korban lagi. Dukunnya bilang, jenazah ibumu tidak boleh diapa-apakan dulu. Jangan diumumkan, jenazahnya tidak bisa langsung dikubur ke dalam tanah. Harus ditenggelamkan di goa batu dalam telaganya. Pada hari Kamis Kliwon 1 minggu dari sekarang. Anak perempuannya bertanya, ini aturan dari siapa? Siapa yang membuat aturan? Dukunnya jawab, memang ini tata caranya yang tidak boleh kalian langgar. Jenazah ibu kalian bukan jenazah biasa. Mandikan jenazahnya subuh ini dan setelah itu ditutup dengan kain jarik. Hari pertama setelah kematian ibunya, mayat ibunya terlihat sangat mengenaskan. Wajahnya yang awalnya cantik berubah menjadi tua keriput tinggal tulang. Mayatnya dimandikan hanya berduaan dengan pembantunya saja. Tidak ada warga yang membantu ya. Mereka terlihat sedih melihat mayatnya. Dan ketika pemandiannya berlangsung, ada kejadian yang mengejutkan. Terdengar suara ibunya bilang pergi sekarang. Sontak mereka terkejut dan membiarkan mayatnya terjatuh. Mereka bingung dan kaget dan belum percaya dengan kejadian yang terjadi. Malam pertama setelah kematian ibunya, dia sendirian mengaji di samping jenazah ibunya. Dia membaca surat Yasin. Tiba-tiba ada yang datang dari belakang. Orang itu ikut mengaji di sampingnya. Dia mengira itu pembantunya. Dia tetap melanjutkan ngajinya. Tiba-tiba dia melihat seseorang datang dari depan. Dia melihatnya dan yang datang itu adalah pembantunya. Sontak dia kaget. Terus siapa tadi yang di sampingku? Dia menoleh dan orang itu tidak ada. Dan dia lihat lagi ke depan. Pembantunya juga tidak ada. Terus terdengar suara ibunya bilang pergi sekarang. Seperti waktu memandikan. Dan ketika dia coba membuka kainnya, tiba-tiba dari belakang ada orang bilang, pergi sekarang. Sontak dia kaget dan teriak. Dan pembantu yang asli datang bertanya, Mbak Tari ada apa? Mungkin Mbak Tari capek, istirahat sana. Malam pertama setelah kematiannya, cucu-cucunya digangguin waktu tidur. Tonton sampai selesai apa yang terjadi. Kejadian-kejadian aneh di hari kedua setelah kematiannya. Waktu siang hari cucunya main petak umpat Hanif dan Bian. Hanif melakukan live streaming. Dia menggunakan HP Bian. Bian mencari HP-nya. Hanif lari dari Bian. Dia lari dan bersembunyi di dalam lemari. Tiba-tiba ada sosok misterius di dalam lemari itu.
membuat dia kaget dan nangis histeris. Setelah Bian cek, tidak ada apa-apa di sana. Pada malam hari, anak laki-lakinya kaget melihat jenazah ibunya dikelilingi wanita. Wanita berpakaian serba hitam yang dia tidak dikenal. Dia tidak percaya dengan yang dia lihat. Akhirnya dia coba menghidupkan lampu, wanita-wanita itu tidak ada. Lanjut part berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Kejadian-kejadian di hari ketiga setelah kematian ibunya. Timbullah perselisihan di antara anaknya karena anak laki-lakinya dikejar-kejar hutang. Dia langsung menanyakan pembagian harta warisan ibunya. Sedangkan anak perempuannya masih berduka. Kamu gimana, Mas? Jasad ibu masih belum dikubur, sudah bahas harta warisan. Hanif memakai topeng peninggalan simbahnya. Anehnya, setelah dia pakai depan cermin, wajahnya berubah menjadi wajah Simbah. Dan setelah Hanif tidur, Bian bersikap aneh tidak seperti biasanya. Dan setelah Hanif buka selimut yang menutupi wajahnya, dia kaget wajah Bian berubah menjadi wajah Simbah. Dia nangis histeris, dia lari ke ibunya. Ibunya bertanya, "Kamu kenapa, Hanif?" Mbak Bian serem, wajahnya berubah seperti Simbah. Akhirnya ibunya melihat ke kamar. Setelah di kamar malah tidak ada apa-apa. Bian masih tidur. Kejadian-kejadian di hari keempat setelah kematian ibunya. Cucu-cucunya terlihat bermain di tepi kolam, setelah itu mereka ketiduran. Ibunya mencarinya mau diajak ke kota untuk membeli tiket. Setelah mengetahui kalau anak-anaknya tidur, dia mengurungkan niatnya untuk ke kota sekarang, tapi pembantunya bilang kalau besok takut tidak kebagian. Anak-anaknya dia titipkan ke omnya. Akhirnya dia berangkat ke kota bersama pembantunya. Bukannya ponakannya dijagain, malah ditinggal berduaan di rumah. Setelah mereka bangun, semuanya sudah tidak ada. Karena kalau di dalam ada jasad simbahnya, mereka takut. Akhirnya mereka nungguin ibunya di luar. Omnya ternyata mabok dan jalan sama wanita cantik yang tidak dikenal. Dia berbuat hubungan terlarang di sana. Bian kebelet pipis, dia minta anterin ke Hanif. Akhirnya mereka ke WC bersama. Bian terlalu lama di dalam, Hanif juga kebelet pipis. Setelah Bian buka pintunya, di belakangnya ada simbahnya. Setelah Bian noleh, ternyata Hanif benar. Akhirnya mereka lari ketakutan sambil nangis. Dan untungnya ibunya datang. Dan setelah dicek, mayat ibunya masih ada di tempat semula. Kejadian-kejadian aneh di hari kelima setelah kematian ibunya. Setelah semalaman tidur dengan wanita seksi yang tidak dikenal, tiba-tiba dia bangun tidur di tengah-tengah kuburan dengan keadaan telanjang. Pakaian celana, baju, dan sepatunya berserakan di tengah kuburan itu. Setelah dia pulang ke rumah, dia ribut dengan adiknya karena anaknya ditinggal berduaan semalaman. Pas waktu malam hari, tiba-tiba mayat ibunya dikelilingi wanita. Serba hitam pakai topeng seperti pinya almarhum. Anehnya, di tengah-tengah wanita itu ada anaknya ikutan pakai topeng. Wanita-wanita itu bilang jangan ingkar janji, jangan ingkar janji. Setelah keesokan harinya, topengnya dia bakar. Kejadian-kejadian hari ke-6 setelah kematian ibunya, karena anak perempuannya tidak tahan dengan adanya kejadian-kejadian aneh yang terjadi di rumah itu, akhirnya dia memutuskan untuk mengubur jasad ibunya hari itu juga, padahal kata dukunnya harus nunggu 7 hari dulu baru dikubur. Sempat dilarang oleh kakaknya, tapi tetap kekeh mau dikubur hari itu juga, berharap setelah dikubur, tidak ada kejadian-kejadian yang menimpa keluarganya lagi. Dia minta bantuan ke warga untuk menguburkan jenazah ibunya. Setelah pulang dari kuburan malah hujan deras sekali. Setelah sampai rumah, bukannya hidup tenang. Teror dari ibunya masih terus berlanjut. Waktu membuka pintu, banyak kelelawar keluar dari rumahnya, membuat mereka ketakutan. Setelah masuk ke dalam, mayat ibunya masih ada di situ. Mereka tetap diteror. Mereka lari ketakutan, akhirnya mereka untuk sementara tidur di rumah pembantunya. Meskipun di sana, mereka tetap diteror oleh ibunya. Asal-usul ibunya mendapatkan susuk, jadi pada tahun 1987, waktu ibunya masih muda, dia melakukan ritual dan bersekutu dengan makhluk halus. Dia melakukan itu di goa. Dia menumbalkan anaknya yang masih bayi. Dia melakukan itu untuk mendapatkan kekayaan dan awet muda. Bayinya dipaku. Dengan paku yang sangat besar, bayinya menangis menjerit. Dia melakukan dengan tega. Setelah itu dia mandi di telaga yang ada di goa itu. Dia dikelilingi wanita pakai topeng. Setelah itu datang wanita membawa susuk emas dan ditancapkan di wajahnya. Dia mengusir anak-anaknya dari rumah itu. Dia tidak mau terus-terusan diteror oleh simbahnya. Dia menyuruh untuk pulang ke kota. Dan tidak usah balik lagi ke rumah ini. Biar saya saja yang menanggung semua ini. Akhirnya dia memberanikan diri untuk memakai topeng milik ibunya, biar bisa berkomunikasi dengannya. Dan bertanya sebenarnya ini kutukan apa? Ibunya datang minta maaf, karena kesalahan ibu kalian semua jadi korban, ibu terpaksa meneror kalian semua.
Sebenarnya ibu mau kalian pergi dari rumah ini, agar susuk ini berhenti di ibu. Jika tidak, kamu harus meneruskan susuk ini, dan akan berlanjut ke anak-anakmu. Tolong ibu, hentikan ini semua, selesaikan. Dan dia bertanya, apa yang harus aku lakukan, Bu? Ibunya menjawab, kembalikan susuk ini ke tempat ibu menerimanya. Lalu hancurkan topeng itu. Setelah itu, pergi dari sini. Jangan kembali lagi ke sini. Jangan telat sebelum lewat 7 hari. Dan ucapkan mantra ini. Setelah itu datang wanita bertopeng, mencekik dan menyeret ibunya. Kejadian-kejadian setelah mayat ibunya dikubur, Tari marah-marah ke kakaknya. Di mana susuknya, ibu? Di mana, Mas? Awalnya kakaknya pura-pura tidak tahu, tapi akhirnya dia ngaku. Ternyata susuknya tidak dia kubur bersama mayat ibunya. Maaf, Tari, aku perlu untuk membayar hutang. Dan tindakan kakaknya itu membuat mereka semua celaka. Dan di sisi lain anak-anaknya tidur. Tiba-tiba setelah membuka matanya, mereka ada di atas. Mereka nangis histeris ketakutan. Mama! 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 Akhirnya mereka jatuh ke bawah. Setelah itu anak-anaknya diseret makhluk gaib. Sekuat tenaga menolongnya tapi tidak bisa. Akhirnya Hanif dibawa makhluk gaib itu. Ibunya menangis histeris melihat anaknya hilang. Dan mereka berencana mengembalikan susuk itu ke tempat asalnya. Akhirnya mereka mau mengembalikan susuk itu ke tempat semula. Dengan harapan kutukan dan teror ini selesai. Mereka hanya berdua ke gua itu. Tari mengikuti arahan ibunya membaca mantra dan mengembalikan susuknya ke danau itu. Tari bilang dengan lantang, aku sudah kembalikan milikmu. Kembalikan anakku, sekarang. Setelah itu ada suara. Aku hanya menagih janji. Janji yang dibuat oleh ibumu. Jangan ingkar janji. Malah kakaknya bilang, aku yang akan membayar janji ibuku. Dia cekcok dengan Tari. Jangan, Mas. Jangan asal ngomong. Setelah itu Hanif muncul di danau itu dengan keadaan tidak sadar. Dan setelah dipompa dadanya, akhirnya Hanif sadar. Tapi masalah baru datang. Kaki kakaknya tidak bisa digerakkan. Dan setelah itu muncullah Ratu Penunggu Danau itu dengan anak buahnya. Kakaknya dikelilingi wanita bertopeng itu. Pada akhirnya Ratu Penunggu dan anak buahnya datang untuk menagih janji. Kakaknya berada di tengah-tengah wanita bertopeng itu. Kakinya tidak bisa digerakkan. Ratunya bilang, aku hanya menagih janji yang sudah dijanjikan ibumu padaku. Yang berasal dari air, kembalikan ke air. Dan yang berasal dari bumi, wajib diserahkan ke bumi. Jangan ingkar janji. Setelah itu, Tari ingat pesan ibunya. Setelah susuknya dikembalikan, hancurkanlah topeng itu. Tari langsung mengambil batu dan menghancurkan topengnya. Setelah topengnya hancur, topeng milik Maharatu juga hancur. Setelah itu, dia teriak kesakitan dan wajahnya ikut hancur. Setelah itu, dia dan anak buahnya tenggelam. Dan kaki kakaknya bisa digerakkan kembali. Ketika dia coba jalan ke pinggir, masalah baru datang. Anak buah Maharatu muncul mencekik kakaknya dan menyeretnya ke dalam telaga itu. Tari coba menyusul dan mencarinya. Tapi usahanya sia-sia. Kakaknya sudah dibawa oleh makhluk itu. Memang seharusnya ada yang dikorbankan untuk bebas dari kutukan itu. Dan akhirnya Tari dan anak-anaknya meninggalkan rumah itu. Dia lebih memilih hidup di kota dan tidak balik lagi ke rumah itu.